Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan bahas tentang relativitas khusus. Selamat menyimak. Nah, kalian pasti pernah ketika naik mobil melihat bahwa mobil di sebelah kita itu bergerak dengan kecepatan yang sama. Kita akan melihat bahwa mobil itu seolah-olah diam. Nah, apa sih yang terjadi jika kita bergerak dengan kecepatan yang sama seperti kecepatan cahaya? Seharusnya cahaya juga diam, kan? Nah, bagaimana sih bentuk cahaya yang diam itu? Itulah pertanyaan Einstein ketika sekolah di SMA dulu. Nah, pertanyaan itu sebagai acuan lahirnya teori relativitas. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, tadi kan di awal bagaimana kalau kita bergerak sama seperti kecepatan cahaya. Itu yang ditanyakan oleh Einstein waktu SMA. Ketika dia mempelajari fisika, dia mulai menemukan keraguan lagi. Ada suatu kejanggalan atas teori yang dia pelajari. Seolah-olah antara mekanika yang dikemukakan oleh hukum Newton dan listrik magnet yang dikemukakan oleh Maxwell itu seolah-olah dua hal yang berbeda perlakuannya. Nah, kejanggalan inilah yang membuat Einstein itu membuat teori baru dikenal sebagai teori relativitas khusus. Nah, teori relativitas khusus ini menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu dengan asumsi bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa itu sama bagi seluruh pengamat. Nah, untuk menghubungkan antara dua teori yang tadi supaya perlakuannya itu sama, maka dibutuhkan postulat, ya. Postulat yang pertama itu berbunyi hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama di dalam rangka acuan yang bergerak dengan kecepatan yang tetap atau kerangka acuannya yang diam. Misalkan ketika saya bawa bandul ya di ruangan, kemudian digetarkan dengan misalkan bandulnya itu dibawa ke mobil yang bergerak, lalu dibawa juga ke misalkan di kereta dengan kecepatan yang tetap, itu kan sama-sama bergerak. Nah, postulat yang kedua ini menyatakan bahwa kelajuan cahaya di dalam ruang hampa ke segala arah itu adalah sama besar, yaitu sebesar C untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Jadi misalkan ini ya, sumber cahaya mendekati pengamat dengan kecepatan V. Logikanya kan kecepatan cahaya itu pasti lebih cepat datangnya. Atau misalkan sumber cahayanya itu dia menjauhi pengamat. Logikanya juga datangnya cahaya lebih lambat. Namun atau misalkan pengamat ini mendekati sumber cahaya. Nah, di sini ketiga kasus ini menurut Einstein bahwa kecepatan cahaya itu sama, yaitu sebesar C. Jadi tidak dipengaruhi oleh sumber cahaya, datangnya cahaya ataupun pengamat. Baik itu di ruang hampa ataupun yang lain, kecepatan cahaya itu nilainya sama, yaitu sebesar C. Yang kita tahu bahwa kecepatan cahaya itu besarnya adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon.
Nah, relativitas khusus ini otomatis mempunyai resiko-resiko tersendiri. Nah, relativitas khusus itu diantaranya ada relativitas kecepatan, bahwa tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas ialah sebagai berikut, yaitu V aksen sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 plus V1 dikali V2 per C kuadrat. Ya. V aksen ini adalah kecepatan relatif benda satu terhadap benda yang kedua. Jadi misalkan tadi di awal ya, kita naik kendaraan dan di samping kita juga ada kendaraan lain, kita mengamati kendaraan tersebut tuh seolah-olah diam, padahal kan bergerak. Begitu pula dengan sebaliknya. Selanjutnya yaitu kontraksi panjang. Nah, kontraksi panjang ini menyatakan bahwa panjang benda itu akan tampak lebih pendek bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi misalnya ada pengamat ya, dia mengamati pesawat yang sedang terbang dengan kecepatan V. Ya. Ketika pesawat terbang itu kalau misalkan dilihat oleh pengamat yang diam, itu kan ukurannya dia tampak lebih kecil dibandingkan ketika kita mengamati pesawat yang ada di bandara. Itu kan ukurannya jauh berbeda. Maka untuk kontraksi panjang atau relativitas panjang itu bisa diukur dengan L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L itu adalah panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak. L0 itu adalah panjang benda yang diamati oleh pengamat yang diam. Selanjutnya tentang dilatasi waktu. Waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak mendekati cahaya itu lebih lama bila dibandingkan dengan waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Jadi intinya dilatasi waktu itu merupakan penyusutan waktu. Jadi terjadi perbedaan antara waktu pengamat yang bergerak dengan waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Itu ada selisih waktu. Misalkan ketika ada dua anak kembar ya, yang satu ada di bumi, yang satu pergi keluar angkasa, ternyata di situ terjadi selisih waktu. Ya. Ketika balik lagi ke bumi, itu misalkan yang pergi keluar angkasa itu sekitar berapa tahun, nah ketika di bumi itu malah akan jauh lebih lama ya. Jadi perbedaan waktu atau selisih waktu. Nah, dilatasi waktu ini ya bisa dirumuskan dengan delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T itu adalah selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak. Delta T0 itu adalah selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Relativitas massa. Nah, relativitas massa ini merupakan peristiwa di mana sebuah benda yang bergerak itu relatif terhadap pengamat yang diam mempunyai bobot massa yang lebih besar. Jadi massa yang diamati oleh pengamat yang bergerak itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan massa diamnya. Untuk mengukur relativitas massa itu M sama dengan M0 dibagi
akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, M-nya itu adalah massa benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak, satuannya kilogram. M0 itu adalah massa benda yang diamati oleh pengamat yang energi relativistik. Menurut teori relativitas khusus Einstein, energi itu merupakan hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak, sehingga terdapat kesetaraan antara massa dengan energi. Hukum ini dikenal dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein. Nah, dari kesetaraan tersebut bisa diambil persamaannya, yaitu energi relativitas itu E sama dengan mc kuadrat. Ya, E-nya itu adalah energi relativistik, M-nya itu massa, C-nya itu adalah kecepatan cahaya. Hingga energi kinetik per bendanya secara relativis itu adalah EK sama dengan ET min E0. EK itu adalah energi kinetik, ET itu adalah energi total, E0 itu adalah energi diam. Dengan energi totalnya itu mc kuadrat dan E0-nya itu adalah M0 kali C kuadrat. Momentum relativistik. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan pasti memiliki momentum. Jika kita gunakan persamaan massa relativistik pada persamaan momentum, maka dihasilkan persamaan momentum yang baru, yaitu momentum relativistik. Nah, persamaan momentum relativistik itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan M dikali V. M-nya itu massa diamnya, M0 dikali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi semuanya itu, baik itu kontraksi panjang, dilatasi waktu, massa, itu semuanya bersifat relatif terhadap kecepatan cahaya. Oke, contoh soalnya. Roket yang diam panjangnya itu 10 meter. Jika roket bergerak dengan kecepatan 0,8 C dan C adalah kecepatan cahaya, maka menurut pengamat di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah berapa? Jadi langsung aja tulis diketahui. Roket yang diam ya panjangnya 10, berarti L0 sama dengan 10 meter. Jika roket bergerak dengan kecepatan 0,8 C, berarti V sama dengan 0,8 C. Maka menurut pengamat di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah berapa? Berarti yang ditanyakan adalah panjang bergerak, L. Nah, berdasarkan kontraksi panjang, berarti L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Masukkan angkanya, L0 itu 10, akar 1, V-nya itu 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Berarti 10 akar
0,8 ketika dikuadratkan itu 0,64. C kuadrat berarti C kuadrat per C kuadrat. Ini sama-sama C kuadrat, jadi kita coret habis. Tinggal 10 akar 1 min 0,64. Berarti 10 1 dikurangi 0,64 kan 0,36. Akar dari 0,36 itu 0,6. Berarti 10 dikali 0,6. Sehingga 10 dikali 0,6 itu hasilnya 6 meter. Ini kalau misalkan ketika diam itu 10 meter dan ketika diamati oleh pengamat di bumi dengan kecepatan 0,8 C, si roket bergeraknya itu panjangnya jadi 6 meter. Bisa dipahami ya. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon menurut pengamat yang bergerak. Menjauhi peristiwa tersebut dengan kecepatan 0,8 C. C adalah kecepatan cahaya. Menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut terjadi selama selang waktu titik-titik. Oke, langsung saja penyelesaiannya diketahui ini ya, waktu. Lihat, waktunya itu menurut siapa? Di sini menurut pengamat yang bergerak. Berarti delta T itu 3 sekon. Menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan. Berarti kecepatan sama dengan 0,8 C. Yang ditanyakan selang waktu oleh pengamat yang diam. Berarti yang ditanyakan itu adalah delta T0. Nah, jawab. Karena ini tentang waktu, berarti kita harus pakai rumus yang dilatasi waktu. Yaitu delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, karena yang ditanyakannya adalah delta T0, maka delta T sama dengan hapus ya, delta T dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi delta T nya itu tadi 3, nya 1 min kecepatan cahayanya kecepatannya itu 0,8 C, jadi dikuadratkan per C kuadrat. Tiga dikali sama kayak sebelumnya, yaitu 1 min dikuadratkan berarti 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Ini habis, berarti 3 dikali, nih langsung saja dikurangi berarti 0,36. Lalu 3 kali
akar ini 0,36 kan 0,6. Maka hasilnya berapa? 1,8 second. Jadi selang waktu menurut pengamat yang diam itu 1,8 second. Oke, contoh soal selanjutnya. Berapakah kecepatan elektron bergerak agar energi kinetiknya itu setengah dari energi diamnya? Langsung saja diketahui energi kinetik sama dengan setengah energi diamnya, setengah E0. Yang ditanyakannya itu V. Maka kita pakai rumus energi relativistik. Yang diketahui EK itu sama dengan setengah E0. EK itu energi total dikurangi E0 sama dengan turunkan jadi setengah E0. EK itu kalau kita turunkan rumusnya yaitu M dikali C kuadrat dikurangi, kalau ini pindah luas ya, sama dengan dipindahkan luas ke sini, yang tadinya negatif jadi positif, berarti 1 ditambah 1,5 berarti 3/2 E0. Diturunkan lagi, berarti M C kuadrat sama dengan 3/2. E0 itu kan M 0 C kuadrat. Ini sama-sama C kuadrat, berarti tinggal hapus, coret-coret, berarti tinggal M 3/2 M0. M itu kalau pada massa relativistik itu adalah M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3/2 M0. Nah, ini juga sama, ada M0, ini M0, berarti tinggal kita coret. Nah, hasilnya kan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3/2. Kan yang ditanyakan kan V. Kalau kita kalikan silang, maka 2/3 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Untuk menghilangkan akar, kedua ruas itu harus kita kuadratkan. Jadi yang ini dua-duanya itu kita kuadratkan. Berarti 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9. Berarti yang ini hilang akarnya, jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, yang ini pindah ruaskan ke kanan. Berarti V kuadrat per C kuadrat
sama dengan 1 dikurangi 4/9. Terus lagi, B kuadrat per C kuadrat. Karena ini 4/9, maka nilai 1 ini jadi kalau dipecahkan itu menjadi 9/9 dikurangi 4/9. Berarti V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 9 dikurangi 4 kan 5. 5/9. So, V kuadrat sama dengan 5/9 C kuadrat. Jadi V itu akar 5/9 dikali C kuadrat. Bisa nggak diakarkan? Diakarkan jadi berapa? Jadi 1/3 akar 5C. Gimana 1/3? Ini kan ini kan nih. Tinggal gini aja, 1/9 dikali 5. Nah, akar 1 kan 1, akar 9 3. Ini 5 nggak bisa diakarkan, berarti tinggal 1/3 akar 5. C kuadrat ketika diakarkan itu menjadi C. Jadi ketika energi kinetiknya itu setengah dari energi diamnya, maka kecepatan elektron bergeraknya itu adalah 1/3 akar 5. Itulah beberapa contoh soal mengenai teori relativistik. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.